Halo, selamat datang di video grafika komputer. Pada hari ini, saya Lawrence Patrick, mahasiswa ISTS jurusan Informatika NRP 219-11837, dan rekan saya Christopher Davin 219-11823 akan mempresentasikan mengenai proyek Grafkom kami. Nah, bisa dilihat pada layar kami, ini adalah hasil kerja proyek kami. Di sini jadi lihat ada sebuah planet, bebatuan yang mengitari planet tersebut, dan juga ada roket yang naik turun. Dan juga ada lampu yang bergerak naik turun, dan juga ada background-nya. Seperti ini tampilannya. Semua model yang kami gunakan bisa diambil dari sini. Ada model supaya overlap. Kami ngambilnya dari Sketchfab. Setelah itu di sebelah kanan ada seperti bantuan. Kita klik nanti akan muncul panduannya. Bisa di zoom dan bisa di orbit. Kalau zoom dia scroll, kalau orbit dia di drag. Jadi coba kalau di drag dia akan mengelilingi. Ketika di scroll bisa di zoom. Oke, bisa dilihat di sini kita menggunakan WebGL2 dengan bantuan HTML dan JavaScript. Pada indeksnya semua penggambaran dan animasi ini berada pada satu kanvas, yaitu ini. Yang lainnya hanyalah sebagai pendukung UI-nya saja. Nah, untuk model dari objek itu sendiri, awalnya model ini tergabung menjadi satu. Nah, untuk di-load di WebGL pada proyek kita ini, objek ini dibagi menjadi beberapa bagian. Roketnya sendiri, planetnya sendiri, rabelnya sendiri, background-nya sendiri, dan lamp-nya sendiri. Nah, masing-masing dari objek tersebut awalnya gambar, dan gambar tersebut kami convert menjadi base 64. Dan kita juga memasukkannya ke dalam suatu variabel di JavaScript. Untuk model sendiri, kita ada suatu file di models.js. Di dalam models.js ini kita bisa pisahkan objeknya di dalam suatu variabel. Nah, di dalam objek ini, kita akan load vektor, texture, dan vektor normalnya masing-masing. Jadi bisa dilihat, di situ ada juga jumlah segitiganya yang bisa diambil di dalam file JS yang sudah kita pisah-pisah tadi. Di dalam models.js ini, kita menggunakan 3 function. Ada load vector texture, dan load vector normal. Function di sini mengarah ke function.js. Bisa dilihat, kita juga mempunyai 3 function yang tadi disebutkan. Di dalam function masing-masing tersebut, itu fungsinya untuk membaca vertices yang tadi sudah kita pisah-pisah di dalam objek masing-masing. Setelah dari model, kita lanjut ke load WebGL. Fungsi ini untuk membuat program yang akan digunakan di WebGL-nya. Nah, di dalam load WebGL ini, kita mengambil kanvasnya, kita masukkan ke variabel layar, dan juga GL-nya. Nah, di sini kita membuat 2 shader. Kita membuat vertex shader dan fragment shader. Lalu programnya kita juga buat program di bawah dengan menggunakan function create program. Di create program ini kita akan attach shadernya menggunakan gl.attach shader. Di dalam load WebGL, kita juga mempunyai function yang namanya reset canvas. Oke, selanjutnya setelah dari load WebGL, kita kembali lagi ke atas ke shaders sebelum kita menjelaskan mengenai buffer. Nah, shaders ini ada di file shaders text.js. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kita menggunakan 2 shader, yaitu vertex shader dan fragment shader. Nah, bedanya apa? Vertex shader ini digunakan untuk menjelaskan titik-titik setiap bangun. Jadi misal bangun segitiga memiliki 3 titik ujung atau vertis namanya, makanya dia namanya vertex shader. Sedangkan untuk fragment shader itu akan melakukan interpolasi antar bidang segitiga tadi. Jadi untuk setiap pixel di fragment shader akan diinterpolasi. Secara kasarnya vertex ini digunakan untuk setiap vertexnya, kemudian fragment ini untuk setiap pixelnya. Oke, setelah dari shader, kita lanjut ke buffer. Pada file buffer ini, kan tadi kita memiliki beberapa objek. Objeknya kita loop, lalu kita createkan buffer untuk setiap vertex normal, dan vertex teksturnya. Menggunakan function create attribute buffer. Terus kita lempar vertexnya tiap objek. Pada function ini, apa yang dilakukannya? Itu ini. Nah, dia membuat buffer. Anggap saja buffer ini sebagai kumpulan data gitu. Kemudian kita bind buffer, array buffer, yaitu buffer yang setelah kita buat, kita tempelkan buffer itu ke
GL ini adalah GLSL. Kita tempelkan buffer yang sudah kita buat, jadi ini yang aktif. Kemudian kita buffer datanya. Kita berikan data awalnya, terus kita kembalikan buffernya. Nah, setelah itu kita ada buffer location. Buffer location ini buat mengetahui pada shader, seperti contoh ini uniform 44, kita ingin tahu buffernya dia yang mana. Kita simpan dengan get uniform location. Kemudian lanjutnya ada tekstur. Nah, untuk tiap objek, khusus yang planet, roket, dan juga Rubbles ini, dia memiliki satu tekstur yang sama. Tapi dia memiliki 3 tekstur kombinasi. Dia akan nge-load color-nya, kemudian planet, roket, Rubble juga akan nge-load color dan juga emission. Color itu adalah tekstur color-nya, di mana dia warnanya biasa. Sedangkan yang ini adalah yang emission. Emission itu adalah cahaya gitu. Kayak ada cahaya emission. Kemudian yang adalah spekular. Spekular ini adalah seberapa mengkilatnya benda itu. Background dan lampu, mereka tidak memiliki spekular. Makanya dia hanya nge-load text color saja. Ini adalah tekstur lampunya, dan ini adalah tekstur luar angkasanya sebagai background-nya. Nah, load texture ini, kita memiliki fungsi namanya load texture. Setelah itu, kita kirimkan tekstur datanya. Tekstur data ini apa? Tekstur data ini tell which index of texture to use. Jadi, di WebGL ini kita menggunakan, saat mengelola texture, kita menggunakan indeks. Saya mendefinisikan tekstur yang diffuse atau yang color itu sebagai tekstur indeks ke 0. Kemudian spekular indeks 1, emission indeks 2. Yang untuk environment ini adalah background dan juga lamp yang dia 0. Selanjutnya, kita memiliki file atribut.js. Nah, di dalam file ini, kita menyimpan atribut-atribut yang diperlukan untuk setiap model. Seperti contohnya, di sini ada objek planet untuk rotasinya. Kita memiliki atribut X, Y, dan Z. Selain itu, kita juga mempunyai elevation di roket. Ini untuk mengatur naik turunnya roket terhadap planet. Lalu, untuk Rubbles, kita juga punya XYZ. Ini untuk mengatur revolusi dari planet itu. Lalu kita mempunyai transformation untuk background yang isinya vektor 4x4. Dan terakhir, untuk objek lamp, kita juga memiliki atribut masing-masing seperti posisi, color, ambient, diffuse, specular, dan up-nya. Selanjutnya, setelah kita memiliki atribut yang tadi, kita juga mengatur event untuk klik, drag, dan juga zoom-nya. Nah, itu kita memiliki file sendiri, yakni window event. Di dalam window event.js, kita mengatur untuk event apa yang dilakukan oleh user. Salah satunya adalah zoom. Kita bisa mengatur seberapa besar zoom-nya dengan mouse wheel, scroll up dan scroll down. Untuk mouse track-nya, kita simpan dulu beberapa variabel, mulai dari rotation dan koordinat dari mouse saat diklik. Ketika mouse-nya move, itu akan dihitung selisihnya dan juga nantinya akan berefek terhadap rotasi. Saat mouse bergerak, kita akan menyimpan posisinya sekarang sehingga bisa dihitung berapa selisih saat mouse itu diklik lalu digerakkan. Selain itu juga kita juga menyimpan berapa besar atau batas maksimum dan minimal dari rotation itu sendiri. Bisa dilihat kita atur untuk rotation-nya 1,5 dan minus 1,5. Oke, untuk selanjutnya, yang terakhir, yang paling ribet adalah perhitungan animasinya dan mengirim datanya ke shader. Semua diurus di animation ini, di animation.js. Di sini saya buat seperti ini supaya tidak lebih gampang. Untuk animate-nya, pertama kita nyalakan set buffer-nya. Set buffer itu berguna untuk mengetahui bagian mana yang membelakangi kamera dan tidak perlu digambar. Seperti contohnya ini, yang bagiannya planet yang digambar. Kita bersihkan layarnya. Setelah itu perhitungan ini adalah perhitungan kameranya. Dia dapat dari zoom kameranya ini adalah ketika kita scroll, kita ini sedang melihat Z negatif dan Z positif itu mengarah ke kita. Jadi semakin besar zoomnya, maka dia akan semakin jauh. Kemudian kita kalikan dengan rotasi kameranya tadi. Ini kita lalu dapatlah iPos. Setelah itu kita kirimkan look at-nya, kita melihat kemana, iPos-nya adalah ini, kita kameranya, dan senternya di mana. Senternya ini adalah 000. Kenapa? Karena kita ngorbit saja, kita nggak gerak. Kita melihat ke tengah. Setelah itu ada abstraktornya. Kemudian ada perspektif. Perspektif ini benda yang semakin jauh akan semakin kecil.
Kalau semakin dekat semakin besar. Kemudian 0,1 ini aspek rasio adalah dari kanvasnya. 0,1 ini adalah seberapa dekat kita bisa melihatnya. Terus yang 3000 ini seberapa jauh kita bisa melihatnya. Setelah itu kita kalikan matriks lookup dan perspektif, dapatlah matriks kamera. Nah, setelah itu kita kirimkan eyepost-nya. Eyepost-nya kita kirimkan ke fragment shader. Nah, setelah itu kita memiliki konfigurasi lampu. Lampu itu ada posisi, ada color, ada diffuse, ada specular, ada ambient. Lalu kita kirim ke fragment shader ini, light. Kemudian ada shininess, ini akan menjelaskan nanti. Setelah itu setiap objek memiliki transformasi. Dirotasi, ditranslasi, dan juga bisa di scaling ini. Nah, nantinya transformasi ini akan dikirimkan dan dirender di vertex shader. Nah, saat rendering ini, untuk setiap objek kita lakukan rendering. Pertama kita kirimkan matriks transformasinya tadi, dia akan masuk ke matriks transform, kemudian kita kirim matriks normalnya, yaitu untuk menetralisir translasi dan scaling pada normal, kita kirim ke shader. Kemudian kita kirimkan matriks transformasi dan juga kameranya. Kita kalikan dengan kameranya, dapatlah matriks transform kamera. Setelah itu kita load buffer data. Kita kirimkan data titik-titik sebenarnya, titik-titik P, PN, dan VT-nya. Nah, ketika kita lihat di function-nya, load buffer data, itu yang ini digunakan untuk membuka current pipa dan juga mengirimkan datanya ke pipa ini. Nah, setelah dia dikirimkan titik-titiknya ke shader, dia akan dihitung. Vertex shader akan menghitung titiknya. Yaitu di GL position ini. Nanti ini titik sebenarnya yang setelah ditransformasi dikalikan dengan transformasi dan transformasi kameranya. Kemudian nanti kita interpolasi titiknya dan titik normalnya dan juga titik teksturnya. Kita interpolasi. Lalu dikirim ke fragment shader. Untuk yang vertex, dia transform dengan titiknya normal dan normal. Oke, lanjut kita akan masuk ke environment. Environment ini kita akan mengecek perhitungan lampunya, gelap terangnya dan sebagainya. Kalau yang lampu ini dan background ini tidak perlu pencahayaan, jadi dia satu. Nanti di fragment shader dia akan dicek apakah dia satu. Kalau satu dia langsung dikalikan saja dengan teksturnya. Tapi untuk yang lain-lain dia akan melakukan perhitungan lampu. Setelah itu kita aktifkan teksturnya mau dipakai yang mana. Karena setiap objek dia punya color, maka kita nyalakan indeks ke 0 adalah color-nya. Nah, sedangkan yang planet Parables dan Rocket ini dia memiliki specular emission, kita cek, baru kita load, khusus untuk yang 3 ini. Nah, setelah semua itu selesai, kita gambar array-nya. Kita gambar array-nya akan muncul seperti ini. Satu di bawah ini adalah codingan untuk animasinya. Oke, yang selanjutnya adalah perhitungan fragment shader-nya. Ini yang paling kompleks perhitungannya. Di sini kita menggunakan PONG, gabungan dari ambient, diffuse, specular. Nah, tapi di sini kami juga pakai namanya emission. Nah, kita akan fokus ke line ini saja. Pertama adalah ambient. Jadi pencahayaan seolah-olah ini ada cahayanya yang gerak ini. Saya animasikan gerakan yang turun. Lampu ini dia memiliki nilai ambient, specular, dan diffuse sendiri. Dan juga ada warnanya. Pada kasus ini saya nyalakan jadi warna putih. Nah, pada ambient ini dia dikalikan dengan intensitas ambient dari lampunya sendiri berapa, dikalikan dengan warna lampunya dan juga tekstur dari tekstur color aslinya. Dapatlah ambientnya. Jadi ambient ini singkatnya adalah seperti suasana, environment, lingkungannya, warnanya seperti apa. Nah, ini contoh kalau warna lampunya saya jadi birukan. Oke, selanjutnya adalah diffuse. Diffuse itu menjelaskan terang gelapnya suatu face, suatu objek segitiga. Ada normal dirinya, light dir, diff. Nanti akan dikalikan dengan diffuse-nya lampu, color, dan nilai diff-nya dan teksturnya. Perhitungan diffuse adalah seperti ini. Misalkan kita punya benda seperti ini, dan kita ambil titik tengah seperti ini. Titik ini pasti akan memiliki titik normal, dia akan menoleh ke atas, tegak lurus dari titiknya. Dan ini di sini ada lampu. Nah, lampu ini dia akan menyinari titik ini. Nah, yang kita butuhkan adalah seberapa gelap terang si titik ini. Caranya adalah kita lakukan dot product dari vektor normal dan vektor lampu. Tapi bukan vektor biasa, tapi melainkan
vektor panjang yang nilai 1. Vektor panjang normal akan di dot product dengan light. Nah, dot sendiri akan menghasilkan cos dari theta. Nah, derajat theta ini akan menentukan berapa jumlahnya. Semakin dekat ke 1, maka dia akan terang sekali. Kalau dia tegak lurus, berarti kan katanya 90 derajat, berarti cos 90 adalah 0. Berarti dia tidak terlihat atau gelap. Itu diffuse. Selanjutnya adalah spekular. Spekular ini mirip dengan diffuse. Spekular ini bertugas untuk menghitung pantulan atau refleksi dari si objek dari lampunya itu. Nah, seperti yang tadi saya perlihatkan, ada beberapa tekstur yang saya ganti spekularnya. Jadi tidak semua benda di sini memiliki nilai spekular. Hanya beberapa tekstur saja seperti planet dan bebatuan ini tidak memiliki spekular karena batu di sinari tidak mengkilap. Yang mengkilap hanya ini. Bisa dilihat kalau lampunya datang dia akan mengkilap. Nah, untuk benda dengan spekular, pertama dia sama juga ada vektor ke lampu light. Kemudian ada vektor main light, yaitu kebalikannya. Jadi tinggal kita balikkan arahnya. Minus light. Nah, ini kan punya sudut. Ketika lampu mengenai titik ini, dia akan membuat suatu vektor refleks berdasarkan titik normalnya. Jadi lampu akan menyinari ini, dia membuat sudut dengan normalnya. Nah, pantulannya memiliki sudut yang sama terhadap sudut ini. Kemudian kita memiliki eyepost. Eyepost ini mata kita di mana. Kemudian terhadap bendanya itu seperti apa. Dia dinamakan view. Nah, yang kita cari adalah si beta ini. Dot product dari reflect dan view itu mencari nilai kebesaran spek. Nah, setelah itu kita beri power dengan shininess-nya, seberapa terang dengan shininess. Kenapa kita power? Karena jika dia bernilai 1, maka dia akan terang sekali, akan semakin mengkilap. Sedangkan yang semakin bawah, dia kan semakin tidak mengkilap. Atau biasanya disebut plastik. Nah, itu kalau metal berarti dia shininess-nya kecil, kalau plastik itu besar. Lalu sama dikalikan dengan color spekularnya dan teksturnya. Nah, teksturnya kita pakai tekstur spekular. Yang terakhir adalah emission. Emission ini kita lihat di contohnya adalah ini, di bagian roketnya, kita lihat yang warna kuning dan warna biru. Nah, ini ketika lampunya di bawah, dia terlihat terang sendiri, sedangkan yang lain gelap. Jadi, bujuk-bujukan sinarnya. Nah, itu emission. Emission perhitungannya sama seperti ambient, tapi tidak perlu dikalikan dengan color-nya. Karena dia seperti tekstur biasa. Setelah itu kita tambahkan semua saja, ambiennya, diffuse-nya, spekularnya, dan emission-nya. Dan kita masukkan ke vektor warna. Nah, warna ini nanti yang akan diproses oleh WebGL dan hasilnya keluar hasil ini. Jadi sekian untuk presentasi video proyek kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan atau ketidakjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.